Kalau Anda simak di narasi konten ini, Ade Armando ini menceritakan tentang bagaimana pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran, atau bagaimana transformasi Al-Quran itu menjadi seperti yang kita baca sekarang, menjadi tulisan. Tetapi ini membuktikan kalau beliau ini atau dia ini ya mungkin tidak paham sama sekali, cuma model baca-baca, mungkin tidak pernah mendengar penjelasan yang utuh. Sehingga dalam pikirannya, saya disclaimer kalau tidak salah tangkap, dia berpikirnya itu begini. Jadi di masa Sayyidina Utsman itu sudah cacat secara narasi, secara sejarah. Tapi kita ikuti dulu narasinya, saya malas untuk putarkan. Kalau tidak percaya ya sudah. Dia bilang begini, di masa Sayyidina Utsman itu ada perombakan Al-Quran, ada rapat kembali, di mana yang rapat itu sudah para sahabat katanya, sudah bukan nabi. Jadi rapat itu isinya adalah mereka itu musyawarah mana yang mau dimasukkan, mana yang bukan Al-Quran. Jadi dipikirnya di masa Sayyidina Utsman itu Al-Quran sudah ada, tapi mau dirombak kembali, mau diseleksi kembali. Ini masuk ayat apa bukan? Kira-kira begitu pemikirannya. Bahkan di masa Malik bin Marwan, ya khalifah kelima, itu dirombak lagi katanya. Dan sayangnya pada waktu itu, pada masa Sayyidina Utsman ketika Al-Quran itu dirubah, bahasanya dirombak, diverifikasi lagi mana yang ayat mana yang bukan, kira-kira itu sudah tidak bisa dikonfirmasi kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah nggak ada. Dan mereka semua yang merombak itu manusia semua. Ada 6 orang sahabat itu manusia biasa semua. Artinya bisa jadi salah. Saya mengerti alurnya. Mungkin sekarang sudah tidak lagi mau menafsirkan kembali, tapi Al-Qur'annya mau dirubah. Atau kita mempertanyakan ini jangan-jangan bukan ayat. Jangan-jangan keliru dulu sahabat memasukkan itu ayat. Mungkin masalah haji, masalah babi haram. Jadi sudah nggak lagi mau ditafsirkan kembali, tapi ayatnya mau dirubah atau mau dianulir atau mau dirombak lagi, seleksi ulang gitu Al-Quran yang mana yang bukan. Saya tidak menuduh Armando berpikir begitu, cuma setidaknya kalau saya tangkap dari narasinya, saya memahaminya seperti itu. Walaupun agak lucu, katanya haji dulu babi haram itu kan berlaku di abad ke-7 ketika Rasulullah hidup. Berarti kan sepakat toh kalau itu Al-Quran. Ini logika Pak Ade Armando ya. Kalau Anda bilang haji itu kan diterapkan di abad ke-7, kewajiban di abad ke-7. Babi haram itu kan di abad ke-7. Siapa tahu sekarang sudah berubah, tidak relevan. Kalau begitu berarti Anda sepakat kalau itu Al-Quran beneran. Yang haji itu dan yang babi itu Al-Quran beneran. Kenapa? Karena Anda sudah bilang itu berlaku di abad ke-7. Jadi jangan membuka opsi, jangan-jangan ayat itu keliru, jangan-jangan ayat itu bukan Al-Quran. Jangan-jangan itu adalah miss yang dilakukan oleh 6 orang itu, keliru. Itu ya. Itu narasi ini bahaya sekali ya. Kita menjadi ragu nanti Al-Quran ini hasil karya atau hasil kesepakatan para sahabat itu untuk merumuskan ini yang Al-Quran atau bagaimana sih? Wah, berantakan itu. Nanti belum siapa yang menyusun Al-Quran itu, surat-suratnya, ayat-ayatnya itu. Jangan-jangan sahabat yang nyusun-nyusun itu. Jangan-jangan mereka ada yang terlewat. Jangan-jangan ada ayat yang mengatakan zina itu halal, tapi sahabat tidak memasukkan itu kepada ayat. Jangan-jangan yang mengatakan babi haram atau zina haram itu adalah yang bukan ayat, tapi dimasukkan ke ayat. Jadi kita bingung Pak kalau begitu. Wah, dahsyat sekali itu. Narasi dahsyat sekali kalau kita masih meragukan autentifikasi atau meragukan kemurnian Al-Quran itu. Kita masih memungkinkan untuk merombak kembali komposisi ayatnya. Jangan-jangan ayat tentang melarang pencurian itu bukan dari Nabi. Jangan-jangan bukan wahyu itu. Jangan-jangan sahabat keliru menginput. Waduh. Mereka kan juga sahabat, bukan Nabi. Mereka manusia biasa, bisa jadi salah. Waduh. Dan ketika disusun Al-Quran ini sudah nggak ada nabinya, nggak bisa dikonfirmasi. Ini logikanya orang jongkok sekali. Jongkok sekali. Jadi dipikirnya Al-Quran itu hasil rapat. Padahal kalau misalnya benar-benar mengkaji secara utuh, Al-Quran itu sudah ditulis di masa Rasulullah, tapi masih terpencar-pencar. Kemudian di masa Abu Bakar, makanya masa Abu Bakar itu disebutnya Al-Jam'us Tsani, pengumpulan Al-Quran atau pencatatan Al-Quran di fase kedua. Kenapa? Karena fase pertama sudah pernah ditulis Al-Quran itu, maka disebutnya Al-Jam'us Tsani, pengumpulan di fase kedua. Sayyidina Abu Bakar itu mengutus Zaid untuk mengumpulkan ayat-ayat itu, sudah ittifaq sahabat. Mana yang hafal ayatnya, mana yang ditulis, dikumpulkan menjadi satu mushaf yang utuh.
Cuma ini, makanya mengertilah Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Berbeda-beda penafsirannya. Salah satunya adalah yang paling mudah, 7 dialek, 7 gaya bahasa Arab. Jadi yang berbeda itu lahjah atau dialeknya, bukan komposisinya, bukan ayatnya, hukum-hukumnya, bukan ini Al-Quran ini, bukan, nggak ada begitu. Hanya berbeda pengucapannya. Kenapa? Karena lahjah Arab itu berbeda-beda. Ada lahjah Quraisy, sama dengan bahasa Indonesia, logatnya berbeda, mungkin kalimatnya ada yang berbeda, tapi kandungan hukumnya tidak ada yang berbeda. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu mengumpulkan semua. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar, itu masih mushaf yang utuh itu masih dipakai. Kemudian ketika Sayyidina Umar wafat, dipegang oleh putrinya, yaitu Sayyidatuna Habsyah, kalau tidak salah namanya ya, putri dari Sayyidina Umar. Ketika di masa Sayyidina Utsman, itu Islam itu sudah menyebar kemana-mana. Orang baca Quran beda-beda pelafalannya, nggak beda-beda hukumnya. Beda-beda. Surat ini bacaannya begini. Oh enggak, bukan begitu bacaannya. Berbeda-beda. Makanya kita kenal qiraah sab'ah misalnya. Ada yang berbeda panjang pendeknya. Misalnya ada yang dibaca amanatihim panjang. Ada yang amanatihim pakai mufrad. Berbeda-beda. Maka Sayyidina Utsman berpikir, ini bahaya kalau terus dibiarkan berbeda-beda begitu. Makanya disetandarkan. Disetandarkan itu apa Pak Ade? Cara bacanya dipilih satu, dijadikan sebagai cara baca yang baku. Lahjah Quraisy, pakai standarnya bahasa Quraisy. Karena Al-Quran turunnya di Quraisy, di suku Quraisy atau di Arab, di suku terbaiknya di Quraisy, maka dipilihlah lahjah. Maka ditulis lagi Al-Quran itu, nggak ada lagi rapat, ini Al-Quran apa bukan? Nggak ada. Orang tolol dan goblok yang berpikir begitu, yang nggak ngerti sama sekali. Ya kalau Pak Armando nggak berpikir begitu, berarti nggak tolol nggak goblok. Kalau berpikir begitu ya kan dokter. Masa dokter tolol dan goblok? Ya mungkin enggak. Jadi ingat-ingat, di masa Sayyidina Utsman itu disetandarkan, dipilih salah satu cara baca Al-Quran, dan itu yang diterapkan. Sehingga orang baca Al-Quran nanti bacanya sama. Pada waktu itu huruf-huruf itu belum ada titiknya. Maka lalu pada masa Malik bin Marwan diberi titik, berbeda antara ba dengan iya, antara nun dengan ta dengan sa, antara jim dengan ha dengan kho. Lalu di masa dinasti Abbasiyah baru diberi harokat. Jadi kalau nggak ngerti diem. Jangan dibayangkan Al-Quran itu pada masa Rasulullah belum jelas mana yang Al-Quran mana yang bukan, dikumpulkan aja semua. Ketika masa Sayyidina Utsman dipilih lagi, dirombak lagi, ini kayaknya bukan Al-Quran deh, ini Al-Quran deh. Itu orang paling tolol aja nggak berpikir begitu. Al-Quran itu semuanya mutawatir, yang berbeda-beda itu cara bacanya saja, di sebagian kecil saja. Ada qiraah sab'ah namanya. Kalau maknanya, kesimpulan hukumnya, apalagi yang qot'i, itu nggak mungkin ada perbedaan. Nggak ada kamu baca Quran versi siapapun tiba-tiba hukumnya berbeda, kecuali yang zonni. Makanya harus mengerti mana yang dhonni, mana yang qot'i. Ini yang diserang komposisi Al-Qur'annya, nggak tanggung-tanggung. Bukan lagi tafsiran ulama yang mau diserang, komposisi Al-Qur'annya masih mau diragukan, itu benar Al-Qur'an semua apa tidak? Kalau ada perubahan-perubahan, berarti pernah ada upaya disaring mana yang Qur'an, mana yang bukan. Masa orang pintar begitu? Nggak ada orang Muslim berpikir begitu. Ya, nggak ada ya. Itu orang Muslim perlu dipertanyakan. Bukan kalau bagi saya bukan akidahnya, bukan otaknya. Dia ngerti nggak sih agamanya itu? Dia ngerti nggak sih kenapa Al-Quran itu bisa bertahan sampai sekarang dengan formasi yang seperti itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa tawatur itu menjadi kuat sekali dalam agama? Ya itu penting. Jadi kadang-kadang orang berpikir itu bukan karena dia salah berpikirnya, tapi kurang bahan. Sama dengan orang masak lah. Sehebat apapun Anda masak, pinter Anda masak, jago logika, pinter, kecil, doktor lah segala, otak cerdas, tapi nggak ada bahan. Anda suruh masak spaghetti misalnya, tapi bahannya cuma garam sama gula, bisa apa?
pinter, cerdas, tapi nggak ngerti Al-Quran bagaimana, nggak ngerti sejarah bagaimana, nggak, itu bahan namanya. Lalu dia maksa meracik. Apa yang terjadi? Ini logika sederhana. Anda panggil chef paling sakti, paling hebat, mengerti semua masakan, tahu dia, tapi kasih bahan tepung sama garam, suruh bikin dia ayam bakar. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi nggak cukup skill Anda memasak, itu nggak cukup. Skill Anda mengolah kata, Anda jago komunikasi, dokter lah, belajar ke sana ke sini, nggak cukup kalau mau bicara Al-Quran. Butuh bahan. Apa bahannya? Ngaji yo Pak, ngaji yo, ngaji yang benar. Ngaji. Hargai agama ini. Jangan disamakan dengan seperti informasi cara bikin tahu, cara bikin tempe, tonton YouTube, seplak-seplak langsung Anda ngomong seember-ember. Jangan, tolong dihargai agama ini. Ini lebih berharga dari 1000 orang seperti Anda, bahkan 1 juta pun. Tolong dihargai agama ini. Sakralkan agama ini, sakralkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Sentuh dengan cara yang tepat, sentuh dengan cara yang penuh penghormatan. Kalau nggak ngerti, diem. Itu saja, nggak ngerti, diem. Itu intinya. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang aduh Pak, apa sih yang dicari? Mau ngapain? Mau memajukan bangsa ini dengan ngotak-ngatik Al-Quran? Gitu. Begitu ya. Miris sekali ya, miris ya. Mau dibilang gak ada kerjaan, tapi katanya banyak kerjanya, tapi kok iya sempet-sempetnya gitu ya. Jadi ingat, kalau Anda cuma pinter masak, tidak punya bahan, gak akan bisa masak apa-apa. Nggak bisa. Sejago-jagonya Anda masak, pinter, cerdas, otaknya teruji, pengalaman pendidikannya luar negeri dan sebagainya, nggak ngerti Iqra, suruh ngaji, nggak Pak, nggak. Apalagi suruh bicara tafsir, nggak. Akhirnya ya sudah. Nggak ada tepung, nggak ada gula, dia ambil tomberan, dia ambil semuanya, dia ambil kedebong pisang, terus dia mau sulap orang. Ini daging, ini ayam, ini enak, ini lebih enak dari ayam yang asli. Orang-orang yang lebih tolol lagi yang percaya. Jadi sudahlah ya. Agama ini dibangun dengan keilmuan yang kokoh. Anda boleh berpolemik masalah menafsirkan Al-Quran, tapi Anda juga harus mengadopsi bagaimana ulama lain menafsirkan hal itu, karena semua penafsiran itu dibangun dengan argumentasi yang kokoh. Nggak modal bacot, kayaknya nggak begini, kayaknya nggak begitu. Itu kalau Anda mau bikin kandang burung. Kayaknya kandang burung tempat makannya kita gantung di atas aja. Oh enggak, jangan, tempat makannya kita taruh di luar biar kepalanya nongol kalau makan. Bebas kalau itu, nggak usah kuliah, nggak usah pinter mau bikin kandang burung, kandang ayam, mau ternak bebek, suka-sukalah. Tapi masa Al-Quran mau disamakan dengan itu? Modalnya 1, bacot 1000. Aduh, jangan Pak, jangan. Kalau kita orang Islam nggak menghargai, nah terus apa tanggung jawab kita? Apa sih rasa terima kasih kita, sumbangsi kita sebagai orang yang sudah diberi nikmat jadi orang Islam? Malah agamanya, Al-Qurannya, ini kan dikumpulkan dulu oleh orang juga. Kan pada waktu itu Nabi sudah wafat, nggak bisa konfirmasi kepada Nabi. Berarti mereka toh yang memutuskan mana yang Quran, mana yang bukan. Mereka kan juga manusia, bisa aja salah. Oh, pale lu bemenyan.